Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarifalian Hartadi. Saya dari jurusan Data Analis. Hari ini saya akan memaparkan tugas yang telah diberikan oleh instruktur terkait mengidentifikasi kebutuhan data untuk proses bisnis. Sebelumnya saya akan menunjukkan dataset yang saya miliki, yaitu data penjualan dari Shopee. Berikut datanya. Saya langsung paparkan saja terkait langkah kerja. Tugas 1, identifikasi proses bisnis. 1. Pilih satu bisnis. Ya, saya sudah memiliki salah satu kasus bisnis, yaitu penjualan online ya. Nama proses penjualan bisnis, tujuan proses, mengelola transaksi penjualan produk secara online mulai dari pemesanan hingga pembayaran dan pengiriman untuk meningkatkan pendapatan. Aktivitas utamanya, pelanggan melakukan pemesanan, sistem mencatat order, pembayaran dilakukan, pesanan diproses dan dikirim, status pesanan diperbarui. Output prosesnya, data transaksi penjualan, status pesanan selesai atau dibatalkan, kemudian laporan penjualan. Proses bisnis ini menggambarkan alur penjualan produk melalui platform Shopee. Data dimulai dari saat pelanggan membuat pesanan hingga transaksi selesai atau dibatalkan. Setiap aktivitas menghasilkan data penting seperti jumlah pembelian, metode pembayaran, dan lokasi pelanggan. Data ini dapat digunakan untuk analisis performa bisnis dan pengambilan keputusan. Proses ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan profit bisnis. Tugas 2, identifikasi kebutuhan data. 1. Tentukan kebutuhan data dari proses bisnis. Yang kedua, identifikasi jenis data. Pertanyaan bisnis. Produk apa yang paling banyak terjual? Metode pembayaran apa yang paling sering digunakan? Kota mana dengan penjualan tertinggi? Berapa total pendapatan? Data yang dibutuhkan, data transaksi, data kuantitas produk yang terjual, data pelanggan. Jenis datanya data transaksi. Format datanya CSV, separate values, dan Excel. Volume datanya skala menengah sampai hingga besar. Tugas 3, identifikasi sumber data. Tentukan sumber data internal dan eksternal. Sumber data Shopee. Jenis internal, keterangan data penjualan yang didapat dari sistem yang digunakan dalam Shopee. Sumber data sistem Shopee. Jenis internal, platform utama transaksi. Sumber data lokasi di Indonesia. Jenis eksternal, keterangan referensi wilayah. Sumber data metode pembayaran digital. Jenis eksternal, keterangan data dari payment gateway. Tugas 4, analisis tata kelola data. 1. Tentukan peran dan pengelolaan data. Identifikasi aturan data. Data owner, deskripsi, manajer pemasaran. Aspek data steward, deskripsi data analis atau data engineer. Aspek kebijakan data. Data alamat pelanggan harus dijaga privasinya dan hanya digunakan untuk keperluan pengiriman. Aspek standar data. Deskripsi, format harga harus numerik dan format tanggal waktu pesanan dibuat seragam.
Tugas 5. Model operasional data. 1. Tentukan model yang digunakan. Model yang digunakan pada dataset tersebut menurut analisa saya adalah model hybrid dengan alasan menggabungkan data lokal atau Excel dan data dari platform Shopee sehingga fleksibel dan efisien. Tugas 6. Data stewardship. 1. Identifikasi pengelolaan data. Aspek metadata. Deskripsi produk kategoris string dengan tipe data string. Order underscore ID dengan tipe data integer. Total weight GR tipe datanya integer. Waktu pesanan dibuat date and time tipe datanya. Kualitas data valid namun data masih mentah. Standar data penyeragaman penulisan waktu pesanan dibuat. Aspek monitoring data melakukan pengecekan berkala terhadap jumlah baris data untuk memastikan tidak ada data yang hilang saat proses penggabungan bulanan. Tugas 7. Penyusunan mapping data. Buat mapping data sederhana. Proses pengumpulan data, input data, order underscore ID, produk underscore kategori. Output data, data transaksi, sumber dari sistem Shopee. Proses pembersihan data. Input data, data mentah. Output data, data bersih, sumber data dari Excel. Proses analisis input data, quantity produk, harga, dan kota. Output data, insight penjualan, sumber dari Excel. Untuk selanjutnya saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.